Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Nafas Pagi yang hari ini didasarkan dari 1 Timotius pasal keempat, ayat 6 sampai dengan ke-10. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas rahmat, kuasa, kemurahan-Mu yang senantiasa bekerja dan hadir, menopang dan membangkitkan semangat juang kehidupan kami. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan, kami percaya Tuhan, menjadi berkat dan menjadi ajaran yang sehat untuk kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakkan kami melalui pengampunan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. 1 Timotius pasal keempat, ayat 6 sampai dengan ke-10, demikian sabda Tuhan. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema Renungan Nafas Pagi hari ini adalah ajaran sehat. Dalam masa pandemi ini ada budaya baru dalam kehidupan kita. Dan itu seringkali juga saya ucapkan dalam khotbah, dalam renungan. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Budaya ini sebelumnya jarang kita lakukan. Mungkin pada saat-saat tertentu saja kita memakai masker, terus kemudian mencuci tangan. Tetapi sekarang dalam masa ini, mau tidak mau, kita wajib untuk melakukannya. Awalnya mungkin kita enggan, mungkin kita lupa. Tapi ketika itu terus-menerus dilakukan, pada akhirnya entah itu menjadi sebuah kesadaran atau keterpaksaan. Dan jika kemudian kita maknai secara dalam, budaya baru ini justru menghasilkan hal yang baik dan berguna untuk kehidupan kita. Bukankah ketika kita misalkan naik sepeda motor keluar, ketika kita tertib menggunakan masker, kita semakin sehat, kita menghirup udara yang sudah disaring, yang dulunya mungkin saja polusi langsung masuk dalam pernafasan kita, atau yang dulunya kita langsung pulang rumah, kemudian makan tidak cuci tangan. Pola-pola yang membuat kita pada akhirnya menjadi semakin baik, dan kita menghidupinya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan saya yakin, bukan pada masa pandemi ini saja, tapi jika masa pandemi itu telah berakhir, budaya ini akan terus kemudian dilanjutkan dalam kehidupan berikutnya. Dan bisa jadi menurun pada generasi kita selanjutnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah, ketika saya menjumpai baik itu di jalan raya atau masuk di perkampungan-perkampungan, masih ada yang juga yang tidak menggunakan masker. Saya tidak tahu alasannya apa, apakah tidak punya, lupa, atau dengan sengaja. Padahal jelas bahwa informasi yang
kita terima melalui media, bahkan sudah ada korban jiwa dalam masa pandemi ini, tapi tidak cukup menjadi bukti yang kuat untuk kemudian orang dengan sadar menerima informasi tersebut dan kemudian ia wujud nyatakan dalam rangka melindungi diri atau menyelamatkan diri dan juga dalam kehidupan bersama agar semua menjadi baik dan sehat. Demikian pula atas kehidupan bergereja. Kita tentu banyak telah menerima firman Tuhan, kebenarannya, ajarannya, nilainya, dan semuanya. Jika membaca dari kitab suci, banyak sekali ditemukan kebenaran-kebenaran, bahkan semua adalah kebenaran yang menjawab, yang mengokohkan, meneguhkan, bahkan menjadi sesuatu yang menyehatkan tubuh jiwa roh kita. Namun pertanyaannya, ajaran sehat tadi yang dari Tuhan belum tentu kita lakukan. Kenapa? Mungkin ada yang menjawab, ya karena kita adalah manusia. Kita lemah, tidak sempurna. Ya karena Tuhan kan memberikan cipta rasa dan karsa. Tuhan memberikan akal pikiran kita, sehingga kita boleh memilih dan bebas. Seringkali kita berargumentasi demikian. Jika kebenaran atau firman-Nya itu sudah nyata-nyata, ya dan amin, kenapa kita tidak memilihnya, malah milih yang lain? Bukankah itu tidak menyelamatkan kita? Dan itu sering terjadi. Kita tahu bahwa kita harus mengampuni, tapi kita tetap melakukan hal yang tercela. Bahkan kebencian tetap kita nyalakan. Kita tahu bahwa kita harus mengasihi, tetapi malah kita kadang mungkin saja menindas. Atau ada bagian di antara kita yang mengeksploitasi yang menderita, yang miskin. Bahkan mungkin kita menutup mata atas setiap penderitaan yang ada di sekitar kita. Belum lagi, kita seringkali diisi oleh informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan di sekitar kita. Entah membaca, entah mendengar, mengakses berita-berita melalui media-media, melalui ungkapan, ucapan, atau dalam diskusi. Kadang kebenaran itu tergantikan, atau kebenaran kemudian dibungkus dengan cara pandang yang sesungguhnya berlawanan dengan kebenaran itu sendiri, oleh karena kita sudah mengolah menurut pikiran kita. Dan kemudian kebenaran itu hanya sebuah alat saja, atau dijadikan sarana untuk membenarkan diri kita. Maka tantangannya semakin nyata, bahwa firman itu sudah ada, tapi seringkali firman itu kemudian tidak kita maknai, tidak kemudian kita jalankan secara murni. Seperti halnya teks yang kita renungkan hari ini, 1 Timotius pasal keempat ayat 6 sampai dengan ke-10. Timotius berhadapan dengan situasi di mana sekitarnya ada pengajar-pengajar sesat, pendusta, dan disebutkan di teks ajaran setan. Sebuah kondisi yang tidak mudah yang dihadapi oleh Timotius, sebagai yang disebutkan mudah. Tetapi kemudian Paulus meneguhkan, "Hai Timotius, engkau telah berproses dalam pengajaran. Satu, engkau sebagai orang yang terdidik, karena engkau sudah mengetahui pokok-pokok iman, Kristus, dan keselamatannya. Yang kedua, yang ditanamkan oleh Paulus kepada Timotius adalah, sebagai orang terdidik, maka yang kedua, gunakanlah ajaran yang sehat. Kalau ia terdidik secara iman, maka kemudian yang menjadi dasar untuk ia melakukan pelayanannya bukan yang lain, tapi dari setiap firman kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan atas hidupnya. Tiada pilihan yang lain untuk menjawab, untuk melawan tantangan sekitarnya. Untuk itulah Paulus mengatakan di ayat yang ke-7, latihlah dirimu beribadah. Kenapa Paulus menasihatkan Timotius untuk melatih dirinya dalam ibadah? Karena dari setiap perjumpaan itulah, ketika ia terpaut dan percaya kepada Kristus Tuhan, ia akan menemukan yang disebutkan
secara khusus di ayat yang ke-8. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ketika Timotius benar-benar beribadah, yang menemukan kekuatan, yang menemukan rahmat, dan menemukan kehidupan itu sendiri, baik dalam dirinya, baik untuk pelayanannya, baik untuk kehidupan bersama. Tidak berbicara atas kehidupan ini saja, tetapi juga nanti. Maka pesan apa yang kita terima dalam renungan nafas pagi hari ini? Yang pertama, mari kita terus melatih diri kita dalam ibadah. Lakukan disiplin-disiplin rohani. Yakinlah, kita akan semakin menjadi terdidik dalam pokok-pokok iman. Apa itu? Tentang keselamatannya, tentang janjinya, tentang anugerahnya, pengampunannya, berkatnya, kuasanya. Pokok-pokok iman inilah yang mendasari kita untuk menaruhkan segala kehidupan kita kepadanya. Tanpa menemukan pokok-pokok iman di dalam Kristus, kita tidak akan kemudian berdiri dengan teguh. Justru kita akan goyah. Tapi dengan menemukan pokok-pokok iman ini, kita yang semakin terdidik, maka kita akan terus berjuang. Kita akan terus memiliki pengharapan. Yang terdidik berarti ada ajaran yang senantiasa kita terima. Dan ajaran itu tidak menyesatkan. Ajaran itu bukan sebuah tahayul. Ajaran itu tidak membinasakan dan membuat kita terjatuh. Ajaran yang dari Tuhan adalah ajaran yang menghidupkan dan menyelamatkan kita bersama. Maka tempuhlah terus disiplin rohani kita dengan beribadah kepadanya. Setiap saat, setiap waktu, dalam segala masa dan peristiwa. Yang kedua, mari kita perhatikan ayat yang ke-9. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Artinya Paulus menegaskan bahwa pokok-pokok iman dan ajaran sehat bisa kita terima jika benar-benar kita melakukan atau melatih diri kita untuk terus beribadah. Dengan ibadah itu, persis seperti yang tadi sudah disebutkan di ayat ke-8. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Maka itu yang akan terjadi. Paulus mengatakan demikian karena ia telah mengalami. Maka ia mengatakan itu bukan dalam rangka mengobrol kata-kata kosong. Tetapi ia telah menerima setiap janji, setiap berkat, ajaran yang sehat, dan keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Demikian juga atas kita. Kita harus percaya sepenuhnya setiap ajaran yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Lakukanlah itu. Karena itu akan berguna dalam segala hal untuk kita. Apapun itu. Terimalah sepenuhnya dan lakukanlah, sekalipun itu susah. Tadi saya mengatakan susah mengampuni, susah untuk membuang kata-kata kotor, susah untuk kemudian menahan diri atas amarah kita, susah untuk kemudian berbagi kepada mereka yang menderita. Jangan tolak ajaran yang dari Tuhan dengan alasan apapun. Lakukan saja, lakukan saja. Yakinlah itu akan berguna untuk kehidupan kita, bahkan dalam segala hal. Karena ketika kita melatih dan berdisiplin dalam ibadah, kita akan berjumpa dengan janjinya yang kekal. Sebagai penutup, renungan nafas pagi hari ini dengan tema ajaran sehat. Setiap ajaran dari Tuhan tentu harus kita pertahankan jika itu menyehatkan kita. Kita tidak mau diri kita tidak sehat, lemah, dan tak berdaya. Karena hanya melalui kebenarannya saja, kita akan dididik dalam segala hal. Karena janjinya berbicara pula atas seluruh kehidupan kita. Teruslah kehidupan kita kiranya mengamini dan menerima setiap apa yang Tuhan sudah nyatakan dan firmankan atas kita. Dan jika kita terus hidupi, kita akan semakin bertumbuh. Kita akan semakin berdamai dengan situasi sekitar kita. Dan kita akan merasakan damai itu. Dan kita bisa menaburkan damai itu dalam kehidupan bersama. Karena ajaran sehat yang darinya mendatangkan berkat untuk kita. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa.
Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami menerima ajaran-Mu Tuhan, yang sesungguhnya menyehatkan tubuh jiwa roh kami. Biarlah ajaran yang dari-Mu menyala dan hidup dalam seluruh pengharapan, dalam seluruh tindakan dan ucapan kami. Tolonglah kami Tuhan, karena dalam ajaran yang dari-Mu, kami mengetahui tentang pokok-pokok iman, sehingga memampukan kami terus terdidik dalam kasih, kuasa, dan terang-Mu. Dan di dalam-Mu pula Tuhan, pimpinlah kami, supaya setiap ajaran itu mendekatkan kami kepada-Mu dalam seluruh tindakan ibadah kami. Tolonglah kami supaya juga kami percaya bahwa kebenaran-Mu itu menyatakan janji atas kehidupan kami, sehingga dalam segala sesuatunya, kebenaran-Mu itulah yang membuktikan. Sekalipun pula kami tidak mudah untuk berjuang, bahkan berjerih payah untuk mempertahankan ajaran itu. Tapi kami yakin Tuhan Kau meneguhkan kami pula, karena di dalam-Mu ada pengharapan yang menghidupkan, yaitu keselamatan yang dari-Mu. Untuk itu Tuhan, mampukan kami percaya, berserah, dan mengikuti setiap ajaran-Mu Tuhan yang menyehatkan kami. Karena Engkau menyehatkan kami, maka kami percaya juga Engkau menyehatkan kehidupan kami Tuhan. Engkau yang mengetahui dari setiap tantangan yang sedang kami hadapi, pergulatan, pergumulan, kemalasan, ketakutan, kebencian, kekhawatiran. Bahkan Engkau mengetahui pula di antara kami patah semangat dan beban berat. Tolonglah kami Tuhan, oleh damai, sukacita, dan kuasa serta mujizat-Mu. Demikian juga kami percaya Engkau menolong kami dalam mendidik anak-anak kami dan mencukupi kebutuhan pendidikan anak-anak kami. Berkat-Mu hadir dan menolong kami. Demikian juga atas kami yang sakit. Kami yakin Tuhan, pertolongan-Mu nyata dan menyelamatkan kami. Untuk kehidupan bergereja, tolonglah kami. Kami senantiasa ya Tuhan mohonkan berkat rahmat-Mu, supaya kehidupan persekutuan itu terus terjalin dengan indah dan manis, sekalipun kami berjarak dalam masa pandemi ini. Tetapi kesatuan dalam tubuh-Mu Tuhan, kiranya memampukan kami untuk terus Tuhan terhubung dalam kasih dan damai-Mu Tuhan. Berkati juga untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin Tuhan Engkau menolong. Kami yakin Tuhan sempurna kasih-Mu memberkati bangsa dan negara kami. Dan kemerdekaan yang telah kami peringati, menunjukkan bagaimana kasih setia-Mu Tuhan benar nyata, menyatakan kebebasan, menyatakan berkat, menyatakan rahmat untuk bangsa dan negara kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.